Pernahkah Anda menanam jahe berbulan-bulan lamanya, merawatnya setiap hari, hanya untuk mendapati rimpang sekecil jari kelingking saat musim panen tiba? Anda mungkin berpikir bahwa tanah Anda yang salah, atau Anda kurang banyak memberi pupuk kimia. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua kerja keras menggali dan mencangkul tanah itu justru yang merusak panen Anda? Hari ini, saya akan membagikan rahasia besar yang selama ini hanya diketahui oleh para ahli toko pertanian dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kita akan membongkar metode berkebun pintar yang akan membuat Anda memanen jahe 3 kali lipat lebih banyak dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Bersiaplah untuk melupakan semua hal yang Anda ketahui tentang menanam jahe, karena teknik rahasia yang akan saya bagikan di akhir video nanti akan membuat tetangga Anda kebingungan melihat hasil kebun Anda. Apakah Anda tim yang suka mencangkul dalam-dalam atau tim berkebun malas seperti saya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, kita harus memahami terlebih dahulu sifat asli dari tanaman jahe ini. Jahe bukanlah akar tunggang yang menembus jauh ke pusat bumi. Jahe adalah rimpang atau batang bawah tanah yang tumbuh secara horizontal, menyamping di bawah permukaan tanah yang dangkal. Bayangkan rimpang jahe ini seperti penumpang kereta api yang butuh ruang untuk merentangkan kakinya ke samping, bukan ke bawah. Selama puluhan tahun, petani tradisional diajarkan untuk menggali tanah sangat dalam dan membuat bedengan yang rumit. Praktik ini sebenarnya menguras banyak tenaga dan sangat tidak efisien untuk tukang kebun rumahan. Tanaman jahe sangat membenci tanah yang padat dan air yang menggenang. Jika rimpang terkubur terlalu dalam di tanah yang berat, mereka akan menghabiskan seluruh energinya hanya untuk mencoba bernapas dan menembus tanah, alih-alih membesarkan ukuran rimpangnya. Oleh karena itu, kunci utama dari kesuksesan metode malas kita ini adalah menciptakan lingkungan permukaan yang super gembur, kaya nutrisi, dan sangat ringan, sehingga rimpang bisa berekspansi dengan bebas tanpa hambatan mekanis sama sekali. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang paling krusial, yaitu pemilihan bibit jahe. Banyak tukang kebun pemula melakukan kesalahan fatal di sini. Mereka seringkali hanya membeli jahe sembarangan dari pasar swalayan, lalu langsung menanamnya di tanah. Padahal jahe dari pasar biasanya sudah disemprot dengan bahan kimia penahan pertumbuhan agar tidak bertunas di rak toko. Rahasia dari ahli pertanian selama 20 tahun adalah selalu mencari bibit jahe organik atau bibit khusus tanam yang sudah memiliki mata tunas yang sehat. Coba perhatikan rimpang jahe tersebut dengan saksama. Anda harus mencari rimpang yang terlihat montok, berkulit mengkilap, dan tidak keriput. Rimpang yang keriput menandakan bahwa jahe tersebut sudah tua dan kehilangan banyak kelembapan. Bayangkan rimpang ini sebagai tangki energi utama. Semakin penuh tangkinya, semakin kuat tanaman Anda nanti. Pilihlah rimpang yang memiliki setidaknya 3 mata tunas yang menonjol. Mata tunas ini bentuknya seperti benjolan kecil berwarna kehijauan atau kekuningan di ujung jari-jari jahe. Jangan pernah memilih bibit yang ada bercak busuk atau memar, karena kebusukan ini akan menyebar dengan sangat cepat saat ditanam di tanah yang lembab. Memilih bibit yang benar adalah pondasi utama kesuksesan kita di kebun. Jika Anda salah di langkah pertama ini, semua pupuk dan air di dunia tidak akan bisa menyelamatkan panen Anda. Jadi, luangkan waktu ekstra untuk menyeleksi bibit terbaik. Setelah Anda mendapatkan bibit jahe yang montok dan sehat, mitos berikutnya yang harus kita patahkan adalah kebiasaan langsung menguburnya ke dalam tanah basah. Ini adalah kesalahan besar yang sering memicu kebusukan rimpang sebelum mereka sempat tumbuh. Yang harus Anda lakukan adalah memotong rimpang besar tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pastikan setiap potongan memiliki panjang sekitar 4 hingga 5 cm dan mengandung setidaknya 2 mata tunas yang sehat. Gunakan pisau yang tajam dan sudah disterilkan agar potongannya rapi dan tidak merusak jaringan tanaman. Nah, disinilah rahasia pentingnya dimulai. Setelah dipotong, jangan langsung menanamnya. Anda harus melakukan proses penyembuhan luka atau curing terlebih dahulu. Letakkan potongan-potongan jahe tersebut di tempat yang hangat, kering, dan bersirkulasi udara, baik selama 2 hingga 3 hari. Biarkan area bekas potongan mengering dan membentuk lapisan pelindung atau kalus yang keras. Lapisan kalus ini bertindak seperti plester alami, yang akan mencegah bakteri dan jamur dari dalam tanah masuk menginfeksi daging jahe yang basah. Langkah sederhana yang sering dilewatkan oleh orang malas ini sebenarnya adalah kunci rahasia untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup bibit mencapai hampir 100%. Kesabaran selama 3 hari ini akan menyelamatkan panen Anda beberapa bulan ke depan.
Langkah ketiga ini adalah senjata rahasia bagi Anda yang tinggal di daerah dengan musim tanam yang pendek atau cuaca yang tidak menentu. Daripada menunggu jahe bertunas dengan lambat di luar ruangan, kita akan melakukan proses pra-perkecambahan di dalam ruangan. Siapkan sebuah wadah dangkal atau nampan yang memiliki lubang drainase. Isi wadah tersebut dengan sabut kelapa atau kompos yang sangat ringan dan sedikit lembab. Letakkan potongan jahe yang sudah menyembuh di atas media tersebut dengan bagian mata tunas menghadap ke atas. Jangan menguburnya. Cukup tekan perlahan agar bagian bawahnya menyentuh media lembab. Tutup wadah tersebut secara longgar dengan plastik bening untuk menciptakan efek rumah kaca mini yang hangat dan lembab. Letakkan di atas meja dekat jendela yang hangat, tetapi tidak terkena sinar matahari terik secara langsung. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, Anda akan melihat mata tunas tersebut membesar, berwarna hijau cerah, dan mulai mengeluarkan akar-akar putih kecil di bagian bawahnya. Melakukan pra-perkecambahan ini ibarat memberikan jahe Anda sepatu lari yang cepat sebelum perlombaan dimulai. Mereka akan tumbuh jauh lebih kuat dan lebih cepat beradaptasi ketika nanti kita pindahkan ke kebun utama. Sekarang mari kita beralih ke pemilihan lokasi tanam di pekarangan Anda. Banyak orang berpikir bahwa karena jahe berasal dari daerah tropis, mereka membutuhkan sinar matahari yang sangat terik dan membakar sepanjang hari. Ini adalah mitos yang sangat menyesatkan. Di habitat aslinya, jahe tumbuh di bawah naungan kanopi hutan hujan yang rimbun. Mereka menyukai cahaya, tetapi cahaya yang tersaring. Jika Anda menanam jahe di tempat yang terkena sinar matahari siang yang menyengat, daunnya akan cepat terbakar, menguning, dan pertumbuhan rimpangnya akan terhenti total. Rahasia kebun pintar adalah mencari lokasi yang mendapatkan sinar matahari pagi yang lembut selama 4 hingga 5 jam, namun terlindungi dari panas matahari siang hari. Anda bisa menanamnya di sela-sela pohon buah Anda yang lebih tinggi atau di sisi timur pagar rumah Anda. Jika Anda tidak memiliki tempat teduh alami, jangan khawatir. Anda bisa menggunakan jaring peneduh atau menanam tanaman pendamping yang tinggi seperti jagung manis atau kacang panjang di sebelah barat bedengan jahe Anda. Dengan memberikan pencahayaan yang menyerupai habitat aslinya, tanaman jahe tidak akan stres, dan seluruh energinya bisa difokuskan untuk memperbesar ukuran rimpang di bawah tanah. Tibalah saatnya kita membahas persiapan lahan, dan disinilah metode malas kita benar-benar bersinar. Lupakan cangkul Anda, simpan skop Anda, karena kita tidak akan menggali tanah sama sekali. Teknik yang akan kita gunakan disebut metode tanpa olah tanah atau no-till gardening. Menggali tanah hanya akan merusak struktur alami tanah, membunuh cacing tanah, dan menaikkan benih gulma yang tertidur ke permukaan. Sebagai gantinya, kita akan membangun bedengan di atas permukaan tanah yang sudah ada. Pertama, letakkan selapis karton coklat tebal langsung di atas rumput atau tanah pekarangan Anda. Karton ini akan membunuh gulma di bawahnya secara perlahan dan akhirnya terurai menjadi makanan bagi cacing tanah. Kemudian, tuangkan campuran kompos matang dan kotoran hewan yang sudah difermentasi dengan baik di atas karton tersebut setebal 15 hingga 20 cm. Kompos inilah yang akan menjadi rumah baru yang super mewah bagi jahe Anda. Rimpang jahe tidak akan perlu bersusah payah menembus tanah liat yang keras. Mereka akan meluncur dengan mudah di dalam kompos yang empuk dan kaya nutrisi ini. Ini adalah cara cerdas berkebun, di mana kita membiarkan alam yang melakukan pekerjaan beratnya untuk kita. Setelah bedengan kompos kita siap, mari kita bahas tentang sekam padi bakar, bahan rahasia murah meriah yang sering diabaikan. Para ahli toko pertanian sangat menyukai sekam bakar karena fungsinya yang luar biasa bagi tanaman umbi dan rimpang. Sebelum kita meletakkan bibit jahe, campurkan sekam bakar ke dalam lapisan kompos bagian atas. Mengapa sekam bakar ini begitu istimewa? Pertama, dia membuat media tanam menjadi sangat berongga dan ringan, memastikan akar jahe mendapatkan banyak oksigen. Kedua, sekam bakar mengandung silika tinggi yang akan memperkuat dinding sel tanaman jahe, membuatnya jauh lebih tahan terhadap serangan hama dan cuaca ekstrim. Bayangkan sekam bakar ini sebagai spons kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mampu menyerap kelebihan air saat hujan deras sehingga jahe tidak membusuk, namun akan melepaskan kelembapan secara perlahan saat cuaca sedang panas dan kering. Selain itu, karbon di dalam sekam bakar merupakan rumah yang sangat ideal bagi mikroorganisme baik di dalam tanah. Hanya dengan menambahkan bahan sederhana dan murah ini ke bedengan Anda sudah meningkatkan potensi panen jahe secara drastis tanpa perlu membeli pupuk kimia yang mahal. Mari kita bahas cara meletakkan bibit jahe yang sudah bertunas ke bedengan malas kita. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan tukang kebun, yaitu menanam jahe terlalu dalam.
Ingatlah prinsip awal kita bahwa jahe tumbuh menyamping di dekat permukaan. Jika Anda menguburnya sedalam 15 cm, rimpang itu akan mati lemas. Cara yang benar sangatlah mudah dan tidak menguras keringat. Buatlah cekungan dangkal di permukaan kompos, cukup sedalam 5 cm saja. Letakkan bibit jahe dengan sangat hati-hati, pastikan tunas hijaunya menghadap ke atas langit. Kemudian, tutupi rimpang tersebut dengan selapis tipis kompos. Hanya sekitar 2 atau 3 cm saja. Tunas hijaunya bahkan masih boleh terlihat sedikit mengintip dari balik tanah. Dengan menanamnya secara dangkal, rimpang jahe akan mendapatkan kehangatan dari sinar matahari yang menembus tanah, yang akan memacu pertumbuhannya menjadi sangat agresif. Ini adalah inti dari rahasia panen melimpah. Biarkan mereka bernapas lega di permukaan yang gembur. Anda tidak perlu menggali lubang yang dalam, cukup letakkan dan tutupi tipis-tipis. Sangat mudah dan praktis untuk siapa saja. Selain kedalaman, jarak tanam adalah faktor penentu yang sering diremehkan. Ketika bibit jahe masih kecil, orang sering tergoda untuk menanamnya berdekatan agar terlihat penuh. Ini adalah resep menuju kehancuran panen. Jahe yang tumbuh berdesakan akan saling berebut makanan, air, dan ruang. Akibatnya, rimpang mereka akan kerdil dan saling menumpuk. Lebih buruk lagi, jarak yang terlalu rapat akan menghalangi sirkulasi udara di antara daun-daunnya. Udara yang lembab dan terperangkap adalah undangan terbuka bagi jamur patogen untuk menyerang daun jahe Anda. Oleh karena itu, disiplinlah dalam mengatur jarak. Berikan jarak sekitar 25 hingga 30 cm antara satu bibit dengan bibit lainnya. Pada awalnya, bedengan Anda mungkin akan terlihat kosong lompong. Jangan panik. Dalam beberapa bulan, rimpang-rimpang itu akan melebar dengan ganas di bawah tanah, dan daun-daunnya akan tumbuh lebat mengisi semua ruang kosong tersebut. Memberikan ruang yang luas ibarat memberikan kamar pribadi yang nyaman bagi setiap tanaman jahe untuk merentangkan kakinya dan tumbuh menjadi ukuran raksasa tanpa hambatan. Sekarang mari kita bicarakan rahasia penyiraman yang sering menjadi bumerang bagi pemula. Mitos yang beredar adalah bahwa jahe butuh disiram setiap hari sampai tanahnya becek. Ini sama sekali tidak benar. Jahe menyukai kelembapan yang konsisten, tetapi mereka sangat membenci kaki yang basah. Jika tanah Anda terus-menerus tergenang air, rimpang akan membusuk menjadi bubur dalam hitungan hari. Cara paling cerdas untuk menyiram jahe adalah dengan menggunakan tes jari yang sederhana. Masukkan jari telunjuk Anda sedalam 3 cm ke dalam tanah. Jika terasa masih lembab, jangan disiram. Jika terasa kering, barulah berikan air yang cukup. Ingat perumpamaan spons yang kita bahas sebelumnya. Kita ingin tanah terasa seperti spons yang sudah diperas airnya, lembab tapi tidak meneteskan air. Waktu terbaik untuk menyiram adalah di pagi hari. Menyiram di pagi hari memberikan kesempatan bagi daun yang tidak sengaja basah untuk mengering di bawah sinar matahari siang, sehingga mencegah munculnya penyakit jamur. Lakukan penyiraman dengan aliran air yang lembut. Jangan menggunakan tekanan selang yang kuat, karena bisa merusak struktur rimpang yang kita tanam secara dangkal tadi. Ketika daun jahe Anda sudah mulai tumbuh setinggi 20 cm, saatnya memberikan dorongan nutrisi pertama mereka. Karena kita menerapkan konsep kebun pintar dan organik, kita tidak akan menggunakan pupuk kimia sintetis yang panas dan bisa membakar akar muda. Rahasia ahli toko pertanian untuk fase awal ini adalah menggunakan teh kompos organik atau cairan pupuk dari kotoran cacing. Fase ini sangat penting karena tanaman sedang membangun struktur daun dan batang yang akan menjadi pabrik fotosintesis mereka nanti. Anda membutuhkan pupuk yang kaya akan nitrogen ringan dan mikroba baik. Cara membuatnya sangat mudah. Rendam seliter kompos matang ke dalam 10 liter air tanpa klorin selama 24 jam. Aduk sesekali. Saring airnya dan siramkan cairan emas ini ke sekitar pangkal tanaman jahe Anda. Cairan nutrisi ini sangat lembut dan langsung bisa diserap oleh akar serabut jahe. Mikroba yang terkandung di dalamnya juga akan turun ke bedengan kompos Anda, menguraikan bahan organik, dan mempersiapkan nutrisi ekstra yang akan dibutuhkan rimpang untuk membesar di bulan-bulan berikutnya. Memasuki bulan ketiga atau keempat, ada satu teknik rahasia yang wajib Anda lakukan jika ingin panen jahe bertingkat-tingkat. Teknik ini dikenal dengan sebutan pembumbunan. Seiring membesarnya rimpang jahe, mereka memiliki kebiasaan aneh, yaitu mendesak naik ke permukaan tanah. Jika rimpang jahe sampai terkena paparan sinar matahari langsung, mereka akan berubah menjadi hijau, berhenti membesar, dan rasanya akan menjadi sangat pahit. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan pembumbunan. Tapi tenang saja, karena kita menggunakan metode malas,
kita tidak akan mencangkul tanah dari jalur pejalan kaki. Kita cukup mengambil kompos baru yang sudah matang dan menaburkannya dengan lembut di sekitar pangkal batang jahe. Tumpuk kompos setebal 5 hingga 7 cm menutupi rimpang yang mulai muncul. Melakukan ini ibarat memberikan selimut hangat yang baru untuk rimpang Anda. Rimpang akan merespons selimut baru ini dengan menumbuhkan tunas baru ke arah atas, menciptakan rimpang bertingkat yang montok. Anda bisa melakukan trik menimbun kompos ini 2 atau 3 kali selama musim tanam untuk memaksa jahe menghasilkan panen yang berlipat ganda tanpa perlu menggali sedikit pun. Salah satu hal yang paling menyebalkan dalam berkebun adalah mencabut gulma. Gulma adalah pencuri nutrisi dan air yang sangat agresif. Namun, menyiangi gulma di bedengan jahe membutuhkan kehati-hatian ekstra. Karena akar dan rimpang jahe kita sangat dekat dengan permukaan, Anda tidak boleh menggunakan alat tajam atau mencabut gulma besar dengan paksa. Karena itu pasti akan ikut mencabut dan merusak rimpang jahe Anda. Pendekatan cerdas kita di sini adalah pencegahan. Setelah tanaman jahe agak tinggi, aplikasikan lapisan mulsa organik tebal di seluruh permukaan bedengan. Anda bisa menggunakan jerami kering, daun kering yang sudah dihancurkan, atau potongan rumput tanpa biji. Ketebalan mulsanya sekitar 7 cm. Mulsa ini akan memblokir sinar matahari ke permukaan tanah, sehingga benih gulma tidak akan bisa berkecambah. Selain itu, mulsa bertindak sebagai pelindung suhu, menjaga tanah tetap sejuk di siang hari yang panas, dan menahan kelembapan agar tidak cepat menguap. Dengan trik mulsa ini, pekerjaan menyiangi Anda akan berkurang drastis, dan Anda bisa menikmati waktu bersantai sambil melihat tanaman jahe Anda tumbuh subur. Ketika jahe Anda memasuki usia 5 atau 6 bulan, mereka masuk ke fase krusial pembesaran rimpang. Di titik ini, kebutuhan nutrisi mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi membutuhkan nitrogen untuk menumbuhkan daun, melainkan sangat haus akan kalium dan fosfor untuk memadatkan rimpangnya. Jika Anda terus memberikan pupuk nitrogen di fase ini, tanaman akan terus meninggikan batangnya, tetapi rimpangnya akan kurus kering. Rahasia andalan para master kebun organik adalah menggunakan pupuk alami yang kaya kalium, yaitu abu kayu murni dan pupuk cair dari rendaman kulit pisang. Taburkan segenggam kecil abu kayu di sekitar tanaman secara tipis. Ingat, jangan terlalu banyak karena bisa mengubah derajat keasaman tanah. Abu kayu akan memberikan dosis potasium dan mineral mikro yang luar biasa. Untuk membuat teh kulit pisang, cukup rendam beberapa kulit pisang ke dalam air selama beberapa hari. Lalu siramkan airnya ke pangkal tanaman. Kalium inilah yang menjadi kunci utama untuk merangsang sel-sel di dalam rimpang agar mengembang secara maksimal, menghasilkan jahe berukuran super jumbo saat panen nanti. Tahukah Anda bahwa jahe memiliki sahabat baik di dunia tanaman? Menanam tanaman pendamping yang tepat tidak hanya menghemat ruang di kebun Anda, tetapi juga menciptakan ekosistem mini yang saling menguntungkan. Praktik pintar ini sangat dianjurkan oleh ahli toko pertanian. Tanaman pendamping terbaik untuk jahe adalah kacang panjang atau buncis. Keluarga kacang-kacangan memiliki kemampuan ajaib untuk menangkap nitrogen dari udara bebas dan menyimpannya di bintil akar mereka di dalam tanah, yang kemudian secara perlahan bisa dimanfaatkan oleh tanaman jahe. Sebagai imbalannya, daun jahe yang lebar akan menjaga tanah di sekitar akar kacang tetap lembab dan sejuk. Selain kacang, Anda juga bisa menanam cabai di sela-sela jahe. Tanaman cabai memberikan sedikit naungan parsial yang disukai jahe saat matahari sedang terik. Sementara itu, aroma pedas dari daun dan rimpang jahe akan mengusir serangga tanah yang biasanya mengganggu akar cabai. Ini adalah bentuk kerjasama alam yang sempurna, di mana Anda bisa memanen banyak jenis sayuran dari satu bedengan kecil tanpa saling merugikan satu sama lain. Mengamati kesehatan tanaman adalah keterampilan yang wajib dimiliki. Terkadang daun jahe akan mulai menguning dan membuat tukang kebun pemula panik. Anda harus tahu cara membedakan antara daun yang menguning karena penyakit dan menguning karena proses alami. Jika daun yang menguning adalah daun-daun di bagian paling bawah yang sudah tua, dan sisa tanamannya terlihat tegak dan hijau, Anda tidak perlu khawatir. Itu adalah proses penuaan normal. Tanaman sedang mengorbankan daun tua untuk memberikan energi pada rimpang. Namun jika daun yang menguning mulai dari bagian ujung atas, terlihat layu padahal tanahnya basah, dan batangnya terasa lembek saat disentuh, itu adalah tanda bahaya. Itu adalah gejala busuk rimpang atau serangan bakteri layu. Penyebab utamanya selalu sama, yaitu tanah yang terlalu padat dan genangan air. Jika ini terjadi, tidak ada obat kimia yang bisa memulihkannya. Satu-satunya solusi adalah membongkar tanaman yang sakit
dan membuangnya jauh dari kebun agar tidak menular. Inilah mengapa dari awal kita sangat menekankan pada pembuatan bedengan yang super gembur dan berongga. Pencegahan adalah kunci. Meskipun jahe relatif tahan terhadap hama, karena kandungan minyak atsirinya yang kuat, ada beberapa gangguan kecil yang kadang muncul, terutama saat musim hujan. Serangga seperti kutu daun atau ulat penggerek daun kadang terlihat menempel di pucuk daun yang masih muda. Jangan terburu-buru mengambil pestisida kimia beracun yang akan membunuh serangga baik di kebun Anda. Cara rahasia dan aman yang sudah digunakan selama puluhan tahun adalah semprotan minyak nimba atau neem oil. Minyak organik ini diekstrak dari biji pohon nimba dan bekerja dengan sangat ajaib. Minyak ini tidak meracuni serangga secara langsung, melainkan mengganggu sistem hormon serangga sehingga mereka lupa cara makan dan berkembang biak. Campurkan 1 sendok teh minyak nimba dengan beberapa tetes sabun cuci piring ringan ke dalam 1 liter air. Semprotkan campuran ini secara merata ke seluruh daun jahe Anda, terutama di bagian bawah daun tempat hama sering bersembunyi. Lakukan penyemprotan ini di sore hari untuk menghindari daun terbakar matahari. Ramuan organik ini sangat ampuh melindungi tanaman tanpa merusak keseimbangan alam di pekarangan Anda. Setelah 8 hingga 10 bulan masa perawatan yang santai, tanaman jahe Anda akan memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa masa pertumbuhan mereka sudah berakhir. Anda akan melihat daun-daun yang tadinya hijau subur secara bertahap mulai menguning dari bawah ke atas. Kemudian batang-batangnya mulai mengering dan rebah ke tanah. Banyak pemula mengira tanamannya mati karena penyakit, lalu panik menyiramnya dengan banyak air. Jangan lakukan itu. Ini adalah fase dormansi alami yang sangat kritis. Ketika daun mulai mengering, rimpang di bawah tanah sedang menarik semua energi yang tersisa dari batang untuk memadatkan dirinya, mengeraskan kulitnya, dan mematangkan rasa pedasnya. Rahasia penting di fase akhir ini adalah menghentikan total semua penyiraman. Biarkan bedengan mengering secara alami selama sekitar 2 hingga 3 minggu. Tanah yang mengering akan membantu kulit rimpang jahe menebal, yang akan membuatnya jauh lebih tahan lama saat disimpan setelah panen nanti. Jika Anda terus menyiram di fase ini, jahe yang sudah matang akan rentan membusuk di dalam tanah. Kapan waktu yang paling tepat untuk memanen? Jawabannya tergantung pada apa yang ingin Anda hasilkan. Jika Anda ingin memanen jahe muda yang kulitnya sangat tipis, nyaris tidak berserat dan tidak terlalu pedas, Anda bisa memanennya di usia 5 hingga 6 bulan. Jahe muda ini biasanya sangat disukai untuk dibuat acar atau hidangan tumis yang lembut. Namun jika Anda menargetkan panen maksimal dengan rimpang jahe tua yang besar, pedas, penuh dengan minyak atsiri, dan cocok untuk dijadikan obat herbal atau bumbu masakan kuat, Anda wajib menunggunya hingga bulan ke-10, atau saat seluruh tanaman di atas tanah benar-benar mengering dan rata dengan tanah. Kesabaran adalah kebajikan tertinggi bagi seorang pekebun. Menunggu beberapa minggu ekstra di akhir musim tanam akan memberikan peningkatan hasil rimpang dan kualitas aroma yang sangat signifikan. Ingatlah, kita menanam dengan metode pintar, jadi biarkan waktu yang menyempurnakan hasil kerja santai kita di kebun. Tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hari panen. Ingat janji kita dari awal bahwa kita tidak akan menggunakan cangkul yang menguras keringat. Karena kita menanam jahe di bedengan kompos yang diletakkan di atas permukaan tanah, proses panen ini akan terasa seperti sulap. Anda tidak membutuhkan alat berat. Cukup pegang sisa pangkal batang jahe yang sudah kering dengan kuat, goyangkan sedikit ke kiri dan ke kanan untuk melonggarkan kompos. Lalu tarik lurus ke atas dengan perlahan. Berkat tanah kompos sekam yang sangat gembur dan ringan, seluruh gumpalan rimpang jahe raksasa itu akan terangkat utuh tanpa putus atau tertinggal di dalam tanah. Sangat memuaskan. Gunakan tangan Anda untuk membersihkan sisa-sisa kompos yang menempel di rimpang, dan kembalikan kompos tersebut ke bedengan. Anda tidak perlu membuang energi berjam-jam menggali tanah liat yang keras, dan Anda tidak perlu khawatir merusak rimpang dengan mata cangkul. Inilah bukti nyata dari kemenangan teknik berkebun pintar bagi orang-orang yang menghargai waktu dan tenaga. Setelah Anda berhasil mengangkat panen raksasa tersebut, hal terakhir yang perlu kita bahas adalah penanganan pasca panen. Jangan langsung mencuci jahe tersebut dengan air mengalir jika Anda berencana untuk menyimpannya dalam waktu yang lama. Jahe yang basah akan sangat mudah berjamur. Cukup bersihkan sisa tanah dengan sikat berbulu lembut atau kain kering. Kemudian, letakkan rimpang-rimpang tersebut di keranjang beralaskan koran dan simpan di ruangan yang sejuk, gelap, dan berventilasi baik. Di sana, mereka bisa bertahan berbulan-bulan lamanya untuk kebutuhan dapur Anda sehari-hari.
Dan jangan lupa rahasia penting ini. Pilihlah rimpang-rimpang yang paling besar, paling montok, dan paling sehat dari panenan Anda hari ini. Pisahkan mereka dan simpan di tempat yang aman. Rimpang-rimpang juara inilah yang akan menjadi bibit unggul Anda secara gratis untuk musim tanam tahun depan. Dengan siklus tertutup ini, Anda tidak perlu lagi membeli bibit dari toko. Anda baru saja menciptakan sistem kemandirian pangan yang luar biasa di halaman rumah Anda sendiri. Itulah dia rahasia dari ahli pertanian berpengalaman yang akan mengubah cara Anda menanam jahe. Bayangkan, dengan menggunakan metode tanpa olah tanah, memanfaatkan bedengan kompos ringan, dan menghentikan penyiraman di saat yang tepat, Anda tidak hanya menyelamatkan punggung Anda dari rasa sakit akibat mencangkul, tetapi Anda juga melipat gandakan panen jahe secara dramatis. Namun, ada satu kejutan luar biasa yang belum saya sampaikan. Trik panen paling rahasia bagi pemalas sejati adalah membiarkan sebagian kecil rimpang tetap terkubur di bedengan Anda saat Anda memanennya. Ya, Anda tidak salah dengar. Tinggalkan 1 atau 2 rimpang di dalam kompos. Pada musim semi berikutnya, rimpang yang tertinggal tersebut akan terbangun dan menumbuhkan tanaman jahe baru tanpa Anda perlu melakukan penanaman ulang sama sekali. Ini adalah tingkat tertinggi dari kebun tanpa usaha. Jika panduan komprehensif ini membuka wawasan baru bagi kebun Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol berlangganan dan berikan suka pada video ini agar kami bisa terus membagikan ilmu bermanfaat. Kami sangat penasaran dengan pengalaman Anda. Sayuran atau bumbu dapur apalagi yang selama ini membuat Anda frustrasi saat menanamnya di pekarangan? Tuliskan tantangan kebun Anda di kolom komentar, dan mari kita cari solusi malas yang paling cerdas bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, dan selamat berkebun dengan cerdas.